Selamat sore adik-adik mahasiswa, selamat bergabung kembali di tahun yang baru pada perkuliahan Introduction to Linguistics. Jadi sebelum saya memberikan perkuliahan, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 2024. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud dengan baik di tahun ini. Dan semoga di tahun ini kita punya semangat baru untuk menggapai cita-cita yang belum atau tidak tercapai di tahun-tahun sebelumnya. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi kita atau materi kuliah kita hari ini, yaitu mengenai tataran linguistik semantik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi tataran linguistik semantik. Jadi, tataran linguistik semantik merujuk pada tingkat analisis dalam studi semantik, yang merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Dalam konteks ini, tataran mengacu pada tingkat atau level analisis yang berbeda dalam memahami dan menjelaskan makna dalam bahasa. Jadi adik-adik harus bisa membedakan semantik dan tatarannya. Jadi kalau semantik di sini dijelaskan bahwa cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Sedangkan tataran itu mengacu pada tingkat atau level analisis yang berbeda dalam memahami dan menjelaskan makna dalam bahasa. Jadi apabila kita gabungkan dua istilah tersebut, jadi akan menghasilkan sebuah definisi yang spesifik, ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu level analisis yang berbeda dalam memahami dan menjelaskan makna dalam bahasa. Nah, jadi apa saja level analisis yang berbeda-beda tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai bagian tataran linguistik semantik secara umum. Jadi secara umum, ya silakan masuk ya. Jadi secara umum kita bisa lihat di sana ada 6 bagian tataran linguistik semantik. Yang pertama itu makna kata atau leksikal semantik. Yang kedua itu makna frasa atau phrase semantics. Yang ketiga, makna kalimat atau sentence semantics. Yang keempat, semantik komposisional. Yang kelima, semantik formal. Dan yang keenam, semantik pragmatik. Nah, jadi definisinya pada masing-masing bagian sudah dijelaskan di sana. Saya akan menjelaskan secara garis besar saja. Jadi yang pertama makna kata itu bisa dilihat atau leksikal semantik fokus pada analisis makna kata-kata secara individu atau individual. Yang kedua, makna frasa ini melibatkan analisis makna frasa yang terdiri dari kombinasi kata. Yang ketiga, makna kalimat semantik ini lebih terfokus pada penyelidikan cara makna frasa dan kata berkontribusi terhadap makna kalimat secara keseluruhan. Yang keempat, semantik komposisional, yaitu mempelajari cara makna suatu konstruksi bahasa dapat dianalisis sebagai gabungan makna komponen-komponennya. Yang kelima, semantik formal, ini melibatkan pemodelan matematis dari struktur dan makna bahasa. Dan yang terakhir, yang keenam, semantik pragmatik, menggabungkan aspek pragmatik yang mempertimbangkan faktor kontekstual dan tujuan komunikatif dalam pemahaman makna. Jadi ada 6 bagian yang
menjadi sub bahasan dari linguistik semantik secara umum. Berikutnya saya akan menjelaskan keenam bagian tersebut secara lebih detail. Yang pertama, definisi semantik leksikal, sebagaimana yang sudah bisa adik-adik lihat atau saksikan di sana. Leksikal semantik atau semantik leksikal adalah cabang dari semantik atau studi makna dalam bahasa yang fokus pada analisis makna kata-kata individual atau leksikon. Leksikon di sini adalah kumpulan kata-kata dalam suatu bahasa yang menyimpan informasi tentang makna, pengucapan, dan penggunaan kata-kata tersebut. Ya, itu nanti diingat apa yang dimaksud dengan leksikon. Jadi secara leksikal, itu leksikon yang dikaji dalam semantik leksikal. Berikutnya, nanti setelah saya jelaskan mengenai definisi semantik leksikal, apa saja yang dikaji dalam bidang semantik leksikal. Ini ada 4 hal yang dikaji. Yang pertama, analisis makna kata. Yang kedua, hubungan semantik antar kata. Yang ketiga, polisemi dan monosemi. Dan yang keempat, klasifikasi makna. Jadi dalam analisis makna kata yang dikaji adalah makna kata-kata dalam leksikon. Ini mencakup makna dasar kata serta variasi dan konotasi makna yang mungkin dimiliki oleh kata-kata tersebut. Jadi tidak hanya leksikon, tapi variasi yang dihasilkan oleh leksikon tersebut. Ya. Kemudian juga ada konotasi makna juga yang dikaji di sini. Yang kedua, hubungan semantik antar kata. Jadi yang diteliti atau dikaji adalah hubungan makna antar kata dalam leksikon. Jadi yang dikaji di sini adalah jenis hubungan semantik antar kata termasuk sinonimi atau kata-kata yang memiliki makna yang mirip. Ya, juga antonimi, hiponimi, meronimi, inklusif, serta hubungan antara hiponimi dan warna sebagai hipertonim. Kemudian ada polisemi dan monosemi. Bagaimana yang adik-adik sudah tahu, polisemi merujuk pada situasi di mana suatu kata atau satu kata memiliki beberapa makna yang terkait. Sementara monosemi adalah kondisi di mana satu kata hanya memiliki satu makna saja. Kemudian ada juga klasifikasi makna. Yang dikaji di sini adalah kategorisasi dan klasifikasi makna kata-kata ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Jadi fungsi dari klasifikasi makna ini adalah untuk membantu dalam memahami struktur makna leksikon dan mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam penggunaan kata. Yang kedua, oke, kita akan beranjak ke definisi semantik makna frasa. Jadi makna frasa jadi fokusnya lebih ke makna yang dihasilkan oleh sebuah frasa. Jadi frasa semantik merujuk pada tingkat analisis dalam studi semantik yang membahas makna frasa atau kelompok kata yang membentuk sebuah kesatuan dengan makna tertentu. Frasa semantik mengeksplorasi cara makna kata-kata yang membentuk suatu frasa berinteraksi dan berkontribusi terhadap makna keseluruhan dari frasa tersebut. Jadi di sini dicari hubungan atau relevansi keterkaitan antara frasa yang satu dengan frasa yang lain sehingga membentuk suatu frasa yang bisa berinteraksi dan berkontribusi terhadap makna keseluruhan dari frasa yang. Jadi apa saja yang dikaji dalam semantik makna frasa? Ini berikutnya saya akan jelaskan. Cabang semantik makna frasa ada 5. Yang pertama makna komposisional. Jadi makna komposisional muncul lagi di sini. Yang kedua ketidakberlanjutan makna atau non-compositionality. Yang ketiga, ambiguitas makna atau makna ambigu. Yang keempat, perubahan makna. Dan yang kelima, hubungan semantik antar frasa.
Jadi saya akan jelaskan poin-poinnya dari cabang semantik makna frasa. Yang pertama, makna komposisional. Jadi di sini yang dikaji adalah makna sebuah frasa dapat dianalisis sebagai hasil dari kombinasi makna komponen-komponennya. Kemudian ada ketidakberlanjutan makna. Jadi yang dikaji di sini adalah situasi di mana makna frasa tidak dapat dipahami secara langsung dari makna-makna individual yang bentuknya. Jadi ada contoh idiom atau frasa vokasional. Ya, jadi kita bisa lihat di sana apa saja yang termasuk ketidakberlanjutan makna. Kemudian yang ketiga ada ambiguitas makna atau ambigu. Yang dikaji di sini adalah frasa semantik yang juga memperhatikan situasi di mana suatu frasa memiliki ambiguitas makna. Jadi dapat diartikan atau dicarikan padanannya tergantung pada konteksnya saja. Kemudian yang keempat, perubahan makna. Dikaji adalah analisis terhadap bagaimana makna frasa dapat berubah tergantung pada konteks atau situasi tertentu. Dan yang terakhir adalah hubungan semantik antar frasa. Jadi yang dikaji adalah bagaimana makna frasa ini berhubungan dengan frasa lain dalam kalimat. Berikutnya yang ketiga, kita akan berlanjut mendiskusikan tentang definisi semantik makna kalimat. Di semantik makna kalimat di sini merujuk pada makna atau arti yang terkandung dalam suatu kalimat. Secara umum, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna kata, bahasa, kalimat, dan yang lebih besar lagi teks. Kalimat semantik menggambarkan bagaimana kata-kata yang disusun dalam suatu urutan memberikan makna tertentu. Nah, setelah itu kita akan lihat cabang semantik makna kalimat. Apa saja cabang-cabang kajian dari semantik makna kalimat. Nah, di sini ada 4. Yang pertama itu makna kata. Yang kedua, struktur kalimat. Yang ketiga, hubungan antar kata. Dan yang keempat, konteks. Nah, kita bisa lihat di sana. Makna kata itu mengkaji setiap kata memiliki makna sendiri. Dan dalam kalimat, makna-makna kata ini bergabung untuk membentuk makna kalimat secara keseluruhan. Jadi dari makna kata akan bergabung membentuk makna kalimat secara keseluruhan. Itulah yang dikaji. Kemudian yang kedua, struktur kalimat. Di sini adalah bagaimana cara kata-kata disusun dalam kalimat untuk dapat mempengaruhi makna. Ya, jadi kata-kata disusun supaya bisa mempengaruhi sebuah makna kalimat. Yang ketiga, hubungan antar kata, hubungan gramatikal antara kata-kata seperti subjek dan predikat juga penting dalam menentukan makna kalimat. Misalnya, siapa yang melakukan aksi dan apa yang dilakukan. Kemudian yang keempat, konteks. Jadi yang dikaji di sini adalah konteks kalimat atau teks yang lebih luas. Juga dapat mempengaruhi interpretasi makna kalimat. Jadi arti suatu kata atau kalimat bisa berubah tergantung pada konteksnya. Jadi ketika konteks yang berbeda, makna dari suatu kata atau kalimat juga bisa berubah. Berikutnya, nah ini saya akan jelaskan contoh dari semantik makna kalimat. Nah, silakan perhatikan baik-baik di sana adik-adik ya. Beberapa contoh saya cantumkan supaya adik-adik punya gambaran atau pemahaman mengenai apa yang saya sampaikan. Tidak hanya sekedar teori, tapi ada aplikasi dalam penerapannya sehari-hari. Kita lihat di sini, ada kalimat, anak itu membaca buku di perpustakaan. Makna semantik kalimat ini dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, anak adalah subjek yang melakukan aksi membaca. Di sana anak ya, perhatikan. Kemudian yang kedua, buku adalah objek yang dibaca. Jadi tadi anak subjeknya, sedangkan buku adalah objek yang dibaca. Yang ketiga, di perpustakaan memberikan informasi tambahan tentang tempat di mana aksi membaca terjadi. Jadi bisa disimpulkan, kalimat semantik membantu kita memahami dan mengartikan makna dari kata-kata yang disusun dalam suatu kalimat.
Jadi kalau adik-adik mau membedah lebih dalam untuk menganalisis makna kalimat, bisa dibuat seperti yang sudah saya sajikan pada slide ini. Ya, nah, itu anak sebagai subjek dari aksi membaca dalam kajian atau kerangka teori semantik makna kalimat. Buku adalah objek yang dibaca, kemudian di perpustakaan adalah informasi tambahan tentang tempat di mana aksi membaca terjadi atau keterangan tempat. Ya, itu cakupan atau domain kajian dari semantik makna kalimat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai definisi semantik komposisional. Jadi semantik komposisional adalah pendekatan dalam semantik linguistik yang mengajukan bahwa makna dari suatu ungkapan kompleks dapat ditentukan oleh makna konstituen-konstituennya dan cara konstituen-konstituen tersebut disusun atau dihubungkan. Dengan kata lain, makna suatu ungkapan kompleks dapat diuraikan berdasarkan makna bagian-bagian komponennya dan cara bagian-bagian tersebut digabungkan. Pendekatan semantik komposisional sangat erat kaitannya dengan sintaksis dan struktur kalimat. Ide dasarnya adalah bahwa makna kalimat atau ungkapan lebih besar dapat dibangun melalui kombinasi dan hubungan makna dari kata-kata atau frasa-frasa yang lebih kecil. Nah, jadi di sini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan semantik dengan sintaksis. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat saksikan pada slide berikutnya mengenai cabang semantik komposisional beserta beberapa contoh. Nah, ini ada contohnya. Berikut saya akan sajikan contoh semantik komposisional. Kita gunakan contoh yang tadi, tapi dengan teori atau kerangka pembahasan semantik komposisional. Kita lihat kalimat, anak itu membaca buku di perpustakaan. Kita dapat memilah-milah makna komponen-komponennya. Yang pertama, anak memiliki makna referensial untuk seseorang yang muda. Nah, ini beda lagi konsepnya dengan yang tadi. Ya. Yang kedua, baca memiliki makna tindakan membaca. Tadi anak di teori yang sebelumnya lebih mengacu pada subjek, tapi di sini lebih mengacu kepada referensi. Kemudian yang ketiga, buku memiliki makna referensial untuk suatu objek yang dapat dibaca. Nah, jadi ini lebih ke referensialnya, tekankannya tidak ke pola fungsinya, ya, secara komposisi sekarang yang lebih ditekankan. Yang keempat, di perpustakaan memberikan informasi tambahan tentang lokasi atau tempat di mana aksi membaca terjadi. Nah, ini tadi 3 elemen, sekarang 4 elemen. Nah, ini yang harus dipilah. Seandainya nanti adik-adik diminta untuk mengkaji kalimat dalam rangka teori semantik komposisional, ini yang menjadi acuan adik-adik dalam menganalisis fenomena atau kalimat yang ditemukan dalam studi kasus atau contoh. Jadi dengan menggabungkan makna-makna ini sesuai dengan struktur kalimat, kita dapat memahami makna keseluruhan kalimat tersebut. Pendekatan semantik komposisional memungkinkan kita untuk membangun makna kalimat secara sistematis dari makna komponennya. Berikutnya, yang kelima, ini ada definisi semantik formal. Jadi semantik formal adalah cabang linguistik dan logika yang berfokus pada pengembangan model formal dan sistem formal untuk menggambarkan dan menganalisis makna bahasa. Tujuan utama semantik formal adalah untuk menyediakan kerangka kerja matematis yang dapat mengatasi kompleksitas makna linguistik dan membantu dalam pemahaman formal terhadap struktur makna kalimat, frasa, dan kata. Jadi fungsi dari semantik formal adalah membantu dalam pemahaman secara formalitas, struktur makna kalimat, frasa, dan kata. Berikut saya akan sajikan bagian-bagian dari semantik formal. Yang pertama ada model semantik, yang kedua ada logika modal, yang ketiga ada lambda kalkulus, yang keempat ada Tarski's model, dan yang kelima ada teori tipe. Sedikit saya akan jelaskan mengenai bagian semantik formal.
Model semantik ini menganalisis penggunaan model matematis untuk mewakili struktur makna dari kalimat teks. Ya. Ini sering melibatkan elemen seperti domain referensi, fungsi interpretasi, dan relasi semantik itu sendiri. Yang kedua ada logika modal. Jadi logika modal digunakan untuk menggambarkan keterkaitan antara proposisi dan keadaan dunia yang berbeda. Jadi itu perlu dihubungkan atau dijadikan relevansi atau keterkaitan. Yang ketiga ada lambda kalkulus. Jadi lambda kalkulus adalah alat matematis yang digunakan dalam semantik formal untuk merepresentasikan struktur abstrak dan memfasilitasi pergantian variabel dalam suatu ekspresi atau kalimat. Kemudian yang agak asing, mungkin Tarkisti model ini, konsep Tarki tentang model semantik memberikan fondasi untuk menjelaskan makna proposisi model matematika. Di model melibatkan penggunaan kebenaran dalam arti formal untuk menggambarkan apakah suatu proposisi benar atau salah. Jadi biasanya adik-adik ini bisa temukan dalam penggunaan silogisme, ya. Nah, itu bisa menggunakan teori T model. Yang kelima, teori tipe. Teori tipe adalah pendekatan dalam semantik formal yang mengkategorikan elemen-elemen bahasa ke dalam tipe-tipe tertentu dengan tipe mewakili jenis spesifik dan entitas semantik. Oke, berikutnya yang keenam, yang terakhir, definisi semantik pragmatik. Nah, jadi ini penggabungan atau kolaborasi antara semantik dan pragmatik. Jadi penggabungan semantik dan pragmatik dalam analisis makna bahasa adalah suatu pendekatan yang memadukan aspek-aspek dari kedua bidang tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap terhadap komunikasi bahasa. Penggabungan semantik dan pragmatik menciptakan kerangka kerja yang lebih holistik untuk memahami bagaimana makna bahasa dihasilkan, dipahami, dan diterapkan dalam situasi komunikatif yang kita. Jadi makna semantik ini dipadukan dengan makna pragmatik berdasarkan konteksnya. Kita lihat apa saja yang menjadi cabang atau bagian dari semantik pragmatik. Yang pertama, konteks dan makna. Yang kedua, makna dan tujuan komunikatif. Yang ketiga, makna literal dan implisit. Yang keempat, makna variatif. Dan yang kelima, ilusi komunikatif, serta yang keenam, model prinsipal GRIS atau prinsip kooperatif dari GRIS, ya, itu mengenai maksim. Yang pertama saya akan jelaskan sedikit konteks dan makna. Jadi di sini kombinasinya semantik memberikan dasar untuk memahami makna berdasarkan struktur linguistiknya, sedangkan pragmatik memberikan atau menambahkan dimensi kontekstualnya. Kemudian yang kedua, makna dan tujuan komunikatif. Semantik menangani makna intrinsiknya, sedangkan pragmatik menyoroti bagaimana tujuan komunikatif individu atau kelompok dapat memodifikasi atau mengarahkan makna yang sebenarnya. Yang ketiga, makna literal dan implisit. Semantik memahami makna literal atau denotatif dari ekspresi bahasa, sedangkan pragmatik membahas makna implisit atau konotatif yang muncul dalam konteks tertentu. Yang keempat, makna variatif. Nah, ini semantik memberikan dasar untuk makna yang konsisten dan baku, sedangkan pragmatik membantu menjelaskan variasi makna berdasarkan perbedaan kontekstual dan tujuan komunikatif. Yang kelima, ilusi komunikatif. Jadi ada ilusi, tidak hanya ilusi dalam kehidupan nyata, tapi ilusi komunikatif. Nah, apa itu? Dalam semantik membantu dalam memahami struktur makna yang ditentukan oleh kata-kata, sedangkan dalam pragmatik membantu memahami bagaimana pesan dapat diartikan secara berbeda oleh pihak yang berkomunikasi. Jadi pesan itu kita sebagai pihak yang tidak dilibatkan tidak tahu apa konteks pembicaraannya. Ini disebut dengan ilusi komunikatif. Ya, jadi makanya sering terjadi multitafsir. Kita mendengarkan orang lain bicara, kita yang menafsirkan, itu namanya ilusi komunikatif. Ya, karena yang paham ya cuma mereka berdua. Ya, oke, mungkin ada istilah-istilah tertentu pada suatu komunitas, itu ilusi komunikatif. Kemudian yang keenam, model prinsipal GRIS, di prinsip
cooperative risk, dari pragmatik memasukkan ide-ide seperti kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara dalam berkomunikasi, sedangkan penerapannya dalam analisis semantik dan penggunaan konteks membantu dalam menggabungkan struktur linguistik dengan pertimbangan komunikatifnya. Ya, jadi makna secara komunikatif juga diperhitungkan atau dipertimbangkan di sana. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi perkuliahan hari ini. Sebagaimana biasa, pada akhir penyampaian perkuliahan, ada 5 soal atau ada latihan yang berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ya, dalam perkuliahan ini untuk menjawab 5 soal yang ada hubungannya atau keterkaitannya dengan topik yang kita bahas hari ini, yaitu struktur linguistik semantik. Ya, ini silakan nanti adik-adik dijawab. Kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit. Nanti saya akan kirimkan juga materinya ke grup WhatsApp kita supaya adik-adik bisa membaca, mengecek kembali jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan yang diberikan. Oke, saya akan kirimkan materinya supaya adik-adik lebih mudah dalam menjawab. Dan mohon nanti itu dipahami supaya bisa dijadikan dasar atau bahan persiapan untuk menghadapi final test. Nah, itu sudah saya kirimkan di grup, silakan dicek, dibaca untuk menemukan jawaban yang tepat pada setiap pertanyaan yang diberikan. Oke, waktu dipersilahkan. Sembari dikerjakan, silakan nanti dicek link absensinya di kolom chat ya, supaya adik-adik yang hadir hari ini bisa mengisi form kehadiran secara langsung. Nah, itu yang pertama untuk kehadiran mahasiswa reguler, yang kedua kehadiran mahasiswa kelas karyawan. Oke, silakan diisi.
Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung saya ucapkan dan silakan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan pada akhir sesi. Jadi kita masih punya waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada. Oke, nanti kalau sisa saya akan jadikan ini sebagai homework bagi adik-adik supaya bisa dikerjakan, nanti dikumpulkan langsung di aplikasi e-kampus yang sudah kita biasa gunakan. Oke, mungkin ada adik-adik yang sudah selesai menjawab untuk pertanyaan nomor 1, ada yang bersedia untuk menjawab, silakan, waktu dipersilakan. Baik, saya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Sefri Pak. Oh ya, Sepri, silakan Sepri. Ya, baik, jadi saya coba menjawab pertanyaannya sesuai dengan materi yang Bapak berikan tadi. Jadi apa definisi tataran linguistik semantik secara umum? Jadi tataran linguistik semantik secara umum definisinya lebih merujuk pada tingkat analisis dalam studi semantik, di mana yang merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa, Pak. Ya, kira-kira seperti itu, Pak. Ya. Bisa dipertegas lagi apa yang disampaikan poinnya? Poinnya, tataran linguistik semantik merujuk pada tingkat analisis dalam studi semantik yang merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Ya, oke. Jadi pada tataran itu artinya pada level analisis tertentu ya, berbeda dalam memahami dan menjelaskan makna dalam bahasa. Oke, baik. Terima kasih Sepri. Nah, sekali lagi saya pertegas jawabannya. Jadi definisi tataran linguistik semantik secara umum itu artinya ya mengacu pada tingkat atau level ya analisis yang berbeda dalam memahami dan menjelaskan makna dalam bahasa. Karena ada tataran berarti ada level atau tingkatan yang dikaji dalam semantik. Tidak hanya semantik itu sendiri sebagai sebuah ilmu atau kajian dalam linguistik, tapi ada level atau tingkatan yang berbeda dalam memahami dan menjelaskan makna dalam bahasa. Oke, yang kedua, sebutkan cabang atau bagian linguistik semantik. Itu sudah ada di slide saya, mungkin hanya merefresh saja apa yang sudah saya sampaikan tadi. Siapa yang bersedia untuk menjawab, silakan. Tadi sudah saya beri, jadi keaktifan adik-adik juga saya nilai ya. Jadi silakan aktif untuk menjawab. Jadi ini sudah 2024, ada resolusi. Nah, adik-adik dari yang awalnya pasif, lebih aktif lagi ya. Yang penting jangan hiperaktif ya. Kalau hiperaktif saya yang bingung ya. Oke, belum ada soal sudah dijawab. Nah, itu saya bingung jadi terlalu aktif namanya hiperaktif. Oke, nomor 2. Silakan, kita masih punya waktu 2 menit. Sebutkan Saya cabang. akan menjawab. Oh ya, silakan Kadek. Ditunggu sebentar, Pak. Untuk pertanyaan Bapak, atau bagian linguistik semantik, untuk bagian linguistik semantik itu secara umumnya itu ada makna kata atau leksikal semantik. Yang kedua ada makna frasa atau frasa semantik. Yang ketiga ada makna kalimat atau sentence semantik. Yang keempat ada semantik komposisional. Yang kelima ada semantik formal. Yang keenam ada semantik pragmatik. Iya, tepat sekali ya. Itu di slide saya. Yang kedua atau yang ketiga setelah judul perkuliahan itu adalah bagian atau cabang dari tataran linguistik semantik secara umum ya. Saya pertegas kembali ada makna kata, makna frasa, makna kalimat, semantik komposisional, semantik formal, dan semantik pragmatik. Kolaborasi antara semantik dan itu sendiri. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini karena keterbatasan waktu. Ya, jadi bagi adik-adik yang mungkin baru bergabung, nanti bisa lihat di channel YouTube saya. Ya, mungkin adik-adik
suka melihat audionya silakan, atau nanti lebih suka membaca sendiri, itu saya serahkan kepada adik-adik ya. Jadi arbitrary itu ya, mana suka. Yang penting saya sudah menyediakan, silakan adik-adik gunakan. Kalau adik-adik ingin menambah pengetahuan tentang apa yang sudah saya sampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan. Oke, selamat sore. Terima kasih, Pak Eka. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.